Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara pemberian obat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok 2 dulu. Yang pertama saya Putri Edi Martina sebagai moderator sekaligus operator. Selanjutnya yaitu Niko Aditya sebagai presenter pertama. Kemudian Muhammad Zulfaquzaki sebagai presenter kedua. Selanjutnya saudara Sawal Abdullah Fatahila sebagai presenter ketiga. Baiklah, langsung saja. Saya persilakan Niko Aditya sebagai presenter pertama. Padanya dipersilakan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian obat. Para medis mempunyai tanggung jawab yang besar berkaitan dengan pemberian obat. Di antaranya, pertama adalah tempat pasien. Tempat pasien yang masuk di sini adalah ketika ada seorang pasien yang menderita penyakit influenza, kita berikan obatnya tepat pada pasien si A, bukan pada pasien si B yang berbeda penyakit. Yang kedua adalah tempat obat. Tempat obat adalah ketika seorang sedang mendapati penyakit flu ya contohnya, ya kita memberikan obat flu, bukan obat yang lain-lain. Nah, untuk yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu di sini tepat waktu pada saat mengonsumsi obat. Di dalam mengonsumsi obat itu ada biasanya ada 2 waktu, ada yang sebelum makan atau yang sudah makan. Nah, yang keempat tepat dosis, itu sama saya untuk anak-anak atau untuk orang dewasa atau lansia. Yang kelima adalah tepat rute. Nah, ini tepat rute ini maksudnya tepat rute ada obat yang biasa dari mulut, ada juga biasa dari anus, jadi itu harus tepat. Saya yang biasa di anus dikasihkan mulut dan tidak enak. 6. Tepat dokumentasi. Nah, ini tepat dokumentasi ini maksudnya sama dengan pengontrolan. Makanya jadi ketika dia berobat pada saat waktu pertama, kita akan cross check lagi nanti dia waktu 1 bulan atau 1 minggu setelah 1 minggu atau 1 bulan setelah dia mengonsumsi obat, apa yang dia rasakan, apa dia sudah sembuh atau semakin memburuk. Nah, bentuk sediaan obat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah padat. Nah, padat di sini biasanya untuk ibu-ibu atau bapak yang sudah dengan kapsul, tablet, dan lain-lain. Nah, dan yang kedua adalah semi padat. Semi padat adalah ini ada salep, krim, gel. Ini biasanya buat penyakit kulit dan lain-lain. Yang terakhir adalah cair, ada sirup, larutan, dan suspensi. Nah, ini biasanya bisa jadi solusi untuk anak-anak yang tidak bisa belum bisa makan tablet, kapsul, pil, bisa untuk minum sirup. Nah, ini cara pemberian obat. Kita berikan obat dengan tepat. Soalnya di sini kita berikan yang di sini, yang infus ya, di situ, di situ. Jadi harus tepat tempatannya. Lanjut. Nah, masa cara pemberian obat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jalur enteral dan jalur parenteral. Saya maaf. Nah, di jalur enteral dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama pemberian oral, kedua pemberian sublingual, ketiga pemberian bukal. Untuk yang kedua pemberian di jalur parenteral dibagi menjadi 3, yaitu pemberian transdermal atau topikal, pemberian inhalasi, dan ketiga adalah pemberian injeksi. Ya, untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan kepada saudara Yusuf. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan jalur enteral.
Ya, yang pertama ada pemberian per orang. Contohnya seperti kapsul, pil, tablet. Jadi per orang ini artinya pemberian obat itu dengan cara dimasukkan melalui jalur mulut. Kemudian keunggulannya adalah mudah, ekonomis, tidak perlu steril. Ini ada gambarnya, gambar anak kecil di mulut, kemudian ibunya menggunakan sirup. Kemudian kekurangannya, yang pertama hanya sebagai obat yang bisa diabsorpsi. Ini artinya adalah bahwa obat yang diminum itu hanya sebagai obat yang bisa diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua, iritasi mukosa lambung, mual dan muntah. Artinya di dalam lambung itu bisa terjadi iritasi. Kemudian yang selanjutnya, penghancuran obat oleh cairan lambung dan saluran cerna. Jadi obat yang masuk tadi melalui mulut akan cepat dihancurkan oleh cairan lambung atau saluran cerna. Kemudian efek terlalu lambat untuk emergensi. Artinya efek atau reaksi dari obat yang diminum tadi itu lambat pada saat keadaan emergensi atau darurat. Selanjutnya, rasa tidak enak pada beberapa obat. Ini sudah pasti ya, obat dari yang enak. Kemudian tidak bisa untuk pasien dalam kondisi tidak sadar. Kalau pasien yang dalam keadaan bisa, nggak mungkin harus suruh minum obat. Next. Kemudian selanjutnya adalah pemberian sublingual. Artinya obat yang tertaruh di bawah lidah. Jadi obat ini masih sama, masuk ke mulut, cuman itu langsung ke bawah lidah. Contohnya adalah tablet nitroglycerin atau obat jantung. Keunggulannya hampir sama, mudah, tidak perlu steril, obat cepat masuk sirkulasi sistemik. Kemudian kekurangannya dapat terjadi iritasi di mulut. Nah, kalau yang pertama tadi kan iritasinya itu di dalam lambung. Nah, kalau yang kedua ini iritasinya di mulut. Kemudian selanjutnya pasien harus sadar sama seperti pertama tadi. Kemudian hanya bermanfaat untuk obat yang sangat baru kemarin. Ini contohnya gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian bukal, yaitu antara pipi dan gusi dalam program mulut. Ya, keuntungannya yang pertama tidak suka, kemudian tidak perlu steril, kemudian efek kerjanya itu cepat. Jadi dalam keadaan emergensi pun dia akan cepat bereaksi obatnya. Kemudian kekurangannya dapat terjadi iritasi di mulut, yang sama dengan yang kedua tadi, sublingual. Kemudian pasien harus sadar hanya bermanfaat untuk obat yang sangat monopolar. Yang kedua adalah pemberian secara parental. Yang pertama pemberian transdermal atau topikal. Terbagi menjadi dua. Yang pertama membran mukosa, contohnya seperti iris mata, antiseptik, tabir surya, nasal dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah klik. Nah, di sini yang pertama ada merah, minyak gosok atau salep. Efeknya itu lokal. Jadi arti efek lokal ini kan minyak gosok atau salep itu kan hanya diberikan pada bagian tertentu aja. Jadi efeknya hanya di bagian itu aja. Kemudian yang kedua transdermal, penyerapan obat melalui kulit atau efek sistemik. Nah, ini terbagi menjadi tiga, stabil dalam darah. Kemudian itu tidak ada metabolisme langsung. Kemudian yang ketiga, obat harus lebih berpotensi atau luka menjadi lebih besar. Ya, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya. Kepada saudara silakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang pemberian obat dengan
inhalasi. Inhalasi ini biasanya digunakan untuk orang asma, yaitu proses pengobatan penyakit respiratori atau respirasi saluran pernapasan. Berperan penting di dalam merawat penyakit asma dan penyakit paru-paru seperti yang kami tadi. Dan ini ada gambarnya seorang anak kecil dengan menggunakan obat asma. Next. Dan ini kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya pemberian dapat terus-menerus walaupun pasien tidak sadar. Jadi pasien tidak sadar maupun pasien sadar dapat dilakukan. Kalau pasien sadar itu biasanya dilakukan dengan menggunakan masker, dengan menutupi wajahnya dan memberikan seperti asap atau gas ke dalam masker tersebut. Kemudian tidak ada eliminasi lintas pertama di hati. Nah, selanjutnya obat dapat diberikan langsung pada bronkus. Dan kekurangannya hanya berguna untuk obat yang berbentuk gas pada suhu kamar. Dapat terjadi iritasi pada saluran pernapasan. Next. Ya, ini pemberian injeksi. Pemberian injeksi ini terbagi menjadi 4, yaitu subkutan, intrakutan, intramuskular, dan intravena. Subkutan ini dilakukan pada daerah lengan, biasanya di 3 jari di bawah bahu, yaitu daerah ini dilakukan pada 45 derajat seperti pada gambar bahu anak-anak yang akan dilakukan obat cacat. Kemudian intrakutan. Intrakutan ini sering disebut di rumah sakit sebagai skin test. Skin test ini dilakukan 15 derajat, biasanya dilakukan di daerah lengan seperti itu. Skin test ini dilakukan untuk menguji kulit apakah obat itu bisa dikonsumsi atau tidak. Jika tidak, maka terjadi iritasi atau gatal-gatal di daerah skin test tersebut. Kemudian intramuskular atau dalam otot tubuh. Biasanya ini dilakukan pada daerah bokong dan daerah dada, karena di daerah tersebut terdapat otot-otot yang tebal. Dan ini dilakukan dengan 90 derajat, yaitu jika pasiennya agak kurus, maka akan dilakukan penarikan seperti pada gambar, dan agak gemuk tidak perlu, dan langsung menancapkan 90 derajat seperti gambar. Kemudian intravena, dalam vena. Di rumah sakit sering disebut juga sebagai infus, melakukan infus. Infus itu kan memasukkan cairan ke dalam tubuh dan memasukkan itu melalui intravena seperti pada gambar, melakukan pemberian obat melalui vena dengan selang infus. Dilakukan 30 derajat untuk penyuntikannya. Next. Jalur internal. Jalur internal melalui saluran gastrointestinal atau GI seperti pemberian obat saluran sublingual, bukal, rektal, dan oral. Kelemahannya absorpsi gambar harus pasien dalam keadaan sadar. Kedua, jalur parenteral melalui saluran pembuluh darah seperti transdermal, topikal, injeksi, dan inhalasi. Pada obat ini dapat menimbulkan efek sistemik atau lokal. Saya akan kembalikan kepada peraturan. Terima kasih. Dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau ada yang bisa dipertanyakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi yang teknik pemberian obat yang ada IC, SC, IM sama IV, apa perbedaan dari semua itu jika pemberian obat itu tidak sesuai dengan derajatnya? Ya, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari saudara Asli. Ya, akan dijawab oleh saudara Sabar. Badannya juga silakan. Tolong pada operator untuk memberikan kepada jalur injeksi. Baik, saya akan mengulangi jalur injeksi ini. Jika pertanyaannya, jika derajat dalam melakukan injeksi tidak sesuai, akan terjadi apa?
Ya, seperti yang kita ketahui, jika injeksi pada SC dilakukan dengan 90 derajat, kemungkinan besar akan terjadi penusukan kepada tulang yang akan menyebabkan sakit ataupun gangguan pada pasien karena tercucuknya atau tersentuhnya tulang. Kemudian bisa saja dilakukan 90 derajat ketika pasien itu gemuk atau obesitas. Kemudian dilakukan 15 derajat. Ini harus memang 15 derajat dikarenakan hanya di bawah kulit dan hanya sedikit yang dimasukkan ke dalam jaringan epidermis. Kemudian intramuskular ini harus 90 derajat dan tidak boleh lebih 5 derajat, 30 derajat dikarenakan akan melenceng dan tidak masuk ke dalam sasaran pada bagian bokong ataupun tujuan otot yang lain. Kemudian intravenous, dalam vena ini kita lakukan bisa saja 45 derajat ketika pasien itu obesitas atau gemuk, karena kita ketahui kan orang gemuk pasti venanya lebih ke dalam dan tidak timbul, dan ketika orang itu lebih normal dan kurus maka kita lakukan 30 derajat agar lebih cepat memasuki intravena. Terima kasih. Bagaimana penjelasan tadi, apakah sudah cukup? Baiklah, saya dapat menyimpulkan dari presentasi kali ini. Jadi tahapan pemberian obat itu ada 2 tahap. Yang pertama itu ada jalur enteral. Jalur enteral itu melalui saluran gastrointestinal atau GI, melalui bukal, rektal, dan oral. Dan yang kedua, jalur parenteral, yaitu melalui saluran pembuluh darah seperti transdermal, injeksi, dan inhalasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.